Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan mengkaji terkait dengan agregat demand dan juga membangun model ISLM, Investment, Saving, Liquidity, Money. Ya. Topik bahasan kita pada video kali ini, yang pertama adalah pasar barang dan jasa dan kurva IS. Jadi kurva IS itu mencerminkan pasar barang dan jasa. Selanjutnya pasar uang, ya, di mana kurva LM merupakan cerminan dari pasar uang. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah equation dari IS-LM. Sebelum kita masuk ke kurva IS, kita ingat-ingat kembali video-video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa perekonomian itu memiliki rentang waktu. Dalam jangka pendek, harga itu sifatnya fix atau sticky, sticky kaku ya. Sehingga membentuk short run agregat supply yang dia horizontal. Sedangkan dalam jangka panjang, dia sifatnya fleksibel, flexible price, hingga dia menyebabkan long run agregat supply itu dia vertikal. Namun kita asumsikan di sini adalah jangka pendek atau short run agregat supply ini di sini ya, sehingga kurvanya membentuk horizontal. Dalam jangka pendek, karena harga itu sticky, maka perubahan agregat demand mempengaruhi income saja. Agregat demand 0 ini atau titik awalnya, dia bergeser ke kanan, terjadi kenaikan agregat demand, ini terjadi kenaikan income. Ya. Begitu juga seterusnya. Namun dalam jangka pendek karena sticky price, dia akan naik ya. Hanya menyebabkan kenaikan income. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke plan expenditure. Plan expenditure atau pengeluaran yang direncanakan. Itu rumus awalnya adalah C plus I plus G. Oke, C itu apa? C itu terbentuk dari income dikurangi oleh tax atau yang kita tahu dengan istilah disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya ada juga plan investment, investment yang direncanakan. Kita asumsikan ini sebagai variabel yang sifatnya fix, ya, sehingga di sini ada barnya. Saya beri tanda bar. Kemudian kita juga asumsikan bahwa kebijakan fiskal, government purchase atau belanja pemerintah dan tax itu juga sifatnya fix karena dia ditentukan oleh pemerintah. Sehingga equation-nya menjadi seperti ini. Plan expenditure sama dengan C, Y, min T yang sifatnya fix, I-nya juga fix, dan government spending-nya juga fix. Artinya apa? Plan expenditure hanya dipengaruhi oleh income. Sehingga kurvanya menjadi seperti ini. Ya. Plan expenditure dia dipengaruhi oleh income. Sehingga kurvanya menjadi seperti ini. Semakin tinggi income, itu semakin tinggi juga plan expenditure-nya. Kelandaian kurvanya bergantung kepada apa? Bergantung kepada MPC, Marginal Propensity to Consume. Apa itu MPC? Kecenderungan berkonsumsi atau tambahan konsumsi yang disebabkan oleh tambahan income. Ya. Karena tidak semua income itu langsung menjadi konsumsi atau berubah menjadi konsumsi. Sehingga kita menggunakannya MPC. Ya. Bisa saja menjadi saving. Ya, sehingga yang kita gunakan itu kecenderungannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Keynesian cross.
Oke, kalau kita bahas Keynesian cross, maka di sini ada actual expenditure dan planned expenditure. Kalau planned expenditure, pengeluaran yang direncanakan, sedangkan actual expenditure merupakan pengeluaran yang terjadi. Di mana titik keseimbangannya yaitu saat actual expenditure bertemu dengan planned expenditure atau berada di titik A ini. Ini yang kita sebut dengan Keynesian cross. Ya. Oke, kita lanjut penyesuaian equilibrium. Sekarang kita coba asumsi atau skenario yang pertama. Skenario yang pertama, bisa kalian perhatikan ya, ini titik actual expenditure-nya. Kalau kita menggunakan income Y1, berarti dia menyentuh titik actual expenditure di sini dan plan expenditure di sini. Artinya, produsen berproduksi melebihi plan expenditure. Yang terjadi adalah kelebihan inventory yang tidak direncanakan. Kalau terjadi kelebihan inventory, maka respon produsen adalah dengan mengurangi jumlah produksinya, mengurangi kapasitas produksinya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pengurangan pekerja. Sehingga pendapatan karena pekerjanya berkurang, artinya penganggurannya bertambah, income dia akan turun dari Y1 ke Y0. Sebaliknya, saat perusahaan berproduksi di bawah plan expenditure, ya, di sini, ya. Saat perusahaan berproduksi di bawah plan expenditure-nya, maka yang terjadi adalah kekurangan inventory, kekurangan persediaan. Sehingga respon perusahaan adalah menambah produksi, meng-hire karyawan lebih banyak, meng-hire pekerja lebih banyak, sehingga pengangguran terserap, ya. Dan Y2 ini dia juga akan berangsur bergerak ke Y0 atau ke posisi keseimbangannya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akan bahas bagaimana dampak saat terjadi kenaikan belanja pemerintah. Saat terjadi kenaikan belanja pemerintah, ya, dari ini plan expenditure yang awal di sini di titik A, itu menyebabkan plan expenditure bergerak ke atas sesuai dengan besaran perubahan belanja pemerintah. Perubahan di sini maksudnya adalah kenaikan belanja pemerintah. Sehingga ini menyebabkan income naik dari Y1 ke Y2. Ya, dari Y1 ke Y2. Oke. Kenaikan belanja pemerintah, ya, dalam hal ini delta G-nya sifatnya positif, sehingga menyebabkan multiply effect terhadap income. Income-nya juga akan naik, ya. Misal pemerintah belanja apa ya, misal bangun infrastruktur gitu ya, bangun infrastruktur, beli bahannya, semennya, pasirnya, sehingga menyebabkan orang yang jualan semen, pasir itu mengalami peningkatan pendapatan. Kemudian hal lain, kontraktornya yang tadinya mungkin mereka tidak punya proyek atau belum punya proyek, karena pemerintah membangun infrastruktur, mereka dapat proyek, ya, proyek konstruksi. Oke, karena kontraktornya mendapatkan proyek, maka dia membutuhkan karyawan, sehingga mereka meng-hire karyawan. Oke, karena karyawan di-hire, mereka memiliki penghasilan, sehingga Y1 akan berangsur naik ke Y2. Oke, kemudian bagaimana dampaknya saat terjadi penurunan pajak? Tadi ingat ya, konsumsi itu dibentuk dari income dikurangi tax, atau yang kita sebut dengan disposable income.
Kalau teksnya turun, artinya apa dampak terhadap income? Income-nya akan naik. Ya, karena pajaknya lebih rendah, maka pendapatannya akan naik. Oke, kemudian plan expenditure-nya juga akan naik. Namun kenaikannya sesuai dengan MPC dikalikan perubahan teksnya. Kenapa MPC? Karena tidak semua kenaikan penghasilan itu akan berubah menjadi konsumsi. Bisa saja menjadi saving. Sehingga kenaikannya sebesar MPC. Namun yang perlu kalian perhatikan, kenaikan belanja pemerintah maupun pengurangan pajak itu akan meningkatkan plan expenditure. Ya. Itu akan meningkatkan plan expenditure. Sekarang kita lanjut pembentukan kurva IS. Oke, di sini di panel A ini ada investment function. Sedangkan di panel B ini ada Keynesian cross. Ya. Kemudian di panel C ini ada IS curve. Misal di sini terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Asumsinya terjadi kenaikan tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Apa yang terjadi? Saat terjadi kenaikan suku bunga dari R1 ke R2, maka yang terjadi adalah penurunan investment. Penurunan plan investment dari I1 ke I2. Apa dampaknya terhadap Keynesian cross? Dampaknya terhadap Keynesian cross adalah plan expenditure-nya turun, ya, sehingga menyebabkan Y1 turun menjadi Y2, ya. Ini dia plan expenditure-nya turun dari yang garis hijau muda ini, dia turun menjadi ini, garis yang hijau tua ini. Oke, hubungan ini membentuk yang kita sebut dengan kurva IS atau yang mewakili pasar barang dan jasa. Saat terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka apa yang terjadi terhadap investment? Yang terjadi terhadap investment adalah investmentnya turun. Kalau investmentnya turun, maka income-nya juga akan turun. Ya. Kalau investmentnya turun, artinya kan terjadi pengurangan karyawan. Ya. Terjadi pengurangan karyawan. Maka menyebabkan penurunan input. Penurunan income, maksud saya. Sehingga di sini kita bisa lihat di sini kurva IS. Kurva IS itu terbentuk dari interest rate dan juga income. Semakin tinggi interest rate, ya, semakin tinggi tingkat suku bunga, investment akan semakin rendah, sehingga menyebabkan income juga rendah. Beda sebaliknya, kalau suku bunganya rendah, itu menyebabkan investmentnya tinggi dan income-nya juga tinggi. Oke, kita lanjut bagaimana dampak fiscal policy ya terhadap kurva IS. Fiscal policy sekali lagi bisa dengan government purchasing atau belanja pemerintah, bisa juga melalui tax. Di sini skenario-nya adalah kenaikan belanja pemerintah. Sehingga yang terjadi di sini pada panel A itu Keynesian cross dan B itu IS curve. Apa yang terjadi pada Keynesian cross? Yang terjadi karena pemerintah menaikkan belanja, ingat kalau pemerintah menaikkan belanja maka income-nya juga akan naik. Ya. Sehingga menyebabkan ini plan expenditure-nya juga dia bergeser ke atas. Bagaimana dampaknya terhadap kurva IS? Dengan asumsi tingkat suku bunga yang tetap, yang fix, ya, maka income akan naik karena apa? Karena kurva IS-nya bergerak dari IS1 ke IS2, bergeser ke kanan. Oke, yang menjadi pertanyaan, Pak, kenapa pada skenario ini IS-nya bergeser ke kanan, sedangkan pada skenario sebelumnya IS-nya tidak bergeser? Jawabannya adalah IS dibentuk melalui interest rate dan income. Ya. Sehingga saat terjadi perubahan di kedua hal ini, itu kurva IS-nya tetap.
namun dia akan bergerak sepanjang lintasan kurva IS saja. Equilibriumnya akan bergerak di sepanjang lintasan IS. Titik ini akan bergerak di sepanjang lintasan IS. Karena di sini yang berubah adalah interest rate, skenarionya, maka dia akan tetap. Karena di sini interest rate. Namun, pada skenario yang kedua, yang berubah bukan interest rate maupun income. Artinya yang berubah di luar hal ini, yaitu government purchase, kenaikan belanja pemerintah. Sehingga menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang kurva LM, liquidity money. Ya. Sebelum kita bahas kurva LM, kita ingat kembali materi sebelumnya terkait dengan liquidity preference. Teori liquidity preference mengasumsikan bahwa supply uang itu sifatnya fix. Money supply dia sifatnya fix. Di sini S ya. Hingga di sini atasnya ada bar. Kenapa dia sifatnya fix? Karena yang bisa mengubah money supply hanya bank sentral. Ya, dia tidak dipengaruhi oleh market secara langsung, melainkan dia kebijakan yang hanya dimiliki oleh bank sentral. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan money demand-nya? Oke, ketika tingkat suku bunga tinggi, maka orang-orang itu dia hanya mau pegang uang sedikit saja. Karena ada apa? Karena saat tingkat suku bunga tinggi, ada yang kita sebut dengan cost of holding money, biaya memegang uang. Itu asumsi tersebut atau hal tersebut muncul seperti yang sudah kita pelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, mungkin ya. Ada yang kita sebut dengan opportunity cost, biaya kesempatan. Saat tingkat suku bunga tinggi, kemudian seseorang milih untuk memegang uangnya, maka dia akan menanggung cost of holding money, ya, biaya memegang uang. Kenapa biaya memegang uang itu muncul? Karena saat dia memegang uang, dia kehilangan kesempatan mendapatkan bunga yang tinggi dari bank. Oke. Sehingga saat tingkat suku bunga ini tinggi, maka demand untuk uang itu akan rendah. Karena orang-orang lebih suka menaruh uangnya di bank. Sehingga meningkatkan likuiditas. Oke. Namun saat tingkat suku bunganya rendah, ya orang-orang akan lebih suka memegang uang. Karena cost of holding money-nya menjadi rendah. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana dampak saat terjadi penurunan money supply, jumlah uang beredarnya turun. Apa dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi karena penurunan jumlah uang beredar atau money supply-nya turun, ya, maka yang terjadi adalah meningkatnya suku bunga, ya. Sehingga kalau meningkatnya suku bunga di sini, ya, real money balances-nya juga turun. Real money balances-nya juga turun. Artinya semakin tinggi suku bunga ini, orang-orang juga enggan memegang uang. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke pembentukan kurva LM. Misal kita asumsikan di sini terjadi kenaikan income dari Y1 ke Y2. Ya, sehingga menyebabkan kenaikan permintaan uang, sehingga menyebabkan tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2. Oke. Di sini terjadi kenaikan income menyebabkan kenaikan suku bunga, ya, sehingga menyebabkan tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2. Tapi tidak merubah real money balances-nya. Tidak merubah real money balances, ya. Melainkan dia hanya menggeser, ya. Ini menggeser demand kurva
money demand-nya dari sini, dari Y1 ya ke Y2. Oke. Itu kalau terjadi kenaikan income dan money supply-nya tetap, maka dia akan meningkatkan tingkat suku bunga. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kalau ada efek dari kebijakan moneter. Artinya ada efek dari money supply. Misal di sini Bank Sentral menurunkan money supply-nya, menurunkan jumlah uang beredarnya dari M1 ini diturunkan ke M2. Ya. Maka yang terjadi tingkat suku bunganya naik, ya. Ini tingkat suku bunganya naik, namun Y-nya tetap, ya. Kemudian kurva LM dia bergeser dari LM1 dia bergeser ke atas LM2. Yang menjadi pertanyaan, kenapa skenario yang ini LM-nya bergerak sedangkan skenario yang sebelumnya LM-nya tidak bergerak? Sama seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Kurva LM dibentuk dari interest rate dan juga income output. Ya. Artinya saat terjadi perubahan kedua hal ini, dia hanya bergerak sepanjang lintasan kurva ini. Karena ini yang terjadi perubahan adalah kenaikan income, maka dia kurvanya tidak bergeser. Kurvanya tetap, melainkan titiknya yang bergerak sepanjang lintasan kurva. Sedangkan skenario yang kedua, yang terjadi adalah perubahan di money supply-nya. Artinya di luar kedua hal ini. Sehingga menyebabkan kurva LM bergerak ke kiri atas. Atau liquidity-nya berkurang ya. Karena money supply-nya kurang, maka liquidity berkurang. Sehingga menyebabkan apa? Suku bunganya naik, namun income-nya tetap. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kurva IS secara equation itu seperti ini ya. Dia dibentuk antara income dikurangi tax, kemudian investment yang dipengaruhi oleh suku bunga dan juga government spending, belanja pemerintah. Sedangkan kurva LM dia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan juga income atau Y. Sekali lagi, dalam simpulan ini ingin saya tegaskan, kurva IS dia mewakili pasar barang. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah investment. Ya. Kalau investmentnya rendah, income-nya juga akan rendah. Sedangkan kurva LM dia mewakili pasar uang. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka liquidity money-nya semakin tinggi pula. Ya. Semakin tinggi tingkat suku bunga, liquidity-nya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena orang-orang lebih suka menaruh uangnya di bank. Sehingga liquidity-nya menjadi tinggi. Berbeda halnya kalau tingkat suku bunganya rendah, maka liquidity juga akan rendah. Karena orang-orang menjadi enggan menaruh uangnya di pasar uang. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan atau apapun yang kurang dimengerti, silahkan kalian jangan ragu untuk tanya, apalagi takut untuk tanya. Nanti bisa kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Saya kira itu sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.